Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hubungan kata dan makna pada mata kuliah semantik. Langsung saja, hubungan kata dan makna secara etimologi, al-etimologiyah atau ilmun aslul kalimat, far'un min ilmil lughah yattabi'u aslul kalimat tarikhiyan min hin zuhuruha wa yubayyinu ma tara'a 'alaiha min taghyirati fil lafzi awil makna wa yubayyinu aslul kalimat la fil lughah. Al wahidatu fahasibu bal fil mawatil lughawiyah allati tantami ilaiha aidan. Etimologi adalah salah satu cabang dari linguistik yang berusaha menelusuri asal-usul kata secara historis sejak munculnya kata tersebut dan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada kata dan makna. Hubungan antara kata dan makna melalui penelusuran asal-usul bahasa menjadi bagian dari proses analisis. Maka makna kosakata dalam leksikologi. Perkembangan makna kosakata dan fenomena kata serapan dari bahasa asing adalah objek kajian leksikologi dalam menganalisis kata dan menetapkan makna secara tepat. Bahasa sebagai bagian dari fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang dialami manusia sepanjang hidupnya. Manusia tidak akan mampu menghentikan perkembangan bahasanya atau membuatnya pada satu kondisi, karena penuturnya pun tidak dapat dibuat demikian. Karena itu, sebuah bahasa tak terkecuali bahasa Arab juga tidak lepas dari bahasa lain, apalagi di era globalisasi saat ini. Komunikasi tanpa batas dan kemudahan interaksi antar para penutur bahasa dari berbagai bangsa jelas mengakibatkan percepatan perubahan makna kosakata dan memunculkan istilah-istilah baru yang terkadang langsung ditransfer atau diserap tanpa terlebih dahulu melalui proses pencairan padanan kata atau proses penerjemahan kata ke bahasa sasaran dengan kaidah yang benar. Terus yang kedua itu ada homonim dan homofen. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, onama yang berarti nama dan homos yang berarti sama. Secara harfiah, homonim adalah nama sama untuk benda yang berlainan. Dengan demikian, homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantik, Verhaer memberi definisi homonim sebagai ungkapan berupa kata, frase, atau bentuk atau yang bentuknya sama dengan ungkapan. Terus ada homofon. Homofon berasal dari kata homo yang berarti sama dan kata fon yang berarti bunyi. Di dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang tulisannya sama, sedangkan lafalnya atau bunyinya tidak sama. Misalnya kata sedan yang dilafalkan dan berarti tangis, kecil, atau isak, dengan kata sedan yang dilafalkan dan berarti sejenis mobil penumpang. Secara harfiah, homofon adalah kata yang ejaannya sama dengan kata yang lain, tetapi tulisan dan artinya beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang polisemi. Polisemi menurut KBBI yaitu sebuah bahasa yang memiliki makna lebih dari satu atau sebuah bentuk kebahasaan yang memiliki berbagai macam makna. Adanya polisemi membuat kosakata menjadi terbatas atau menjadi lebih terbatas karena sejumlah konsep, yaitu konsep tersebut tidak harus diungkapkan dengan butir-butir leksikal yang berbeda, tetapi dengan butir leksikal yang sama atas dasar berbagai persamaan. Misalnya pada kata darah.
Yang pertama, kata darah pada ketiga kalimat berikut, yaitu yang pertama, tangannya berlumuran darah. Yang kedua, dia masih ada pertalian darah dengan bangsawan itu. Dan yang ketiga, penari itu memiliki dasar atau memiliki darah seni. Kata darah pada tiga kalimat itu memiliki makna yang berbeda. Adapun kata darah pada kalimat pertama yaitu mengacu pada makna leksikal atau makna dasar dari kata darah tersebut. Adapun yang kedua, makna kata darah itu merupakan makna kiasan yang berarti keturunan. Dan yang kalimat yang ketiga, kata darah mengacu pada makna kiasan juga yang berarti bakat atau keahlian seseorang. Adapun polisemi muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pergeseran makna. Beragamnya pemakaian bahasa menyebabkan adanya pergeseran makna atau berubahnya makna. Pergeseran makna dalam penggunaannya merupakan hal yang utama di balik banyaknya jumlah makna. Misalnya pada adjektiva, yaitu pada kata jauh. Jauh itu memiliki makna panjang, yaitu antaranya bisa berupa jaraknya, atau banyak sekali, atau amat sangat, atau belum sampai kepada yang dimaksudkan. Adapun nomina yaitu kursi. Kursi ini memiliki banyak makna. Yang pertama yaitu tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. Atau memiliki makna kedudukan atau jabatan. Adapun kalau dalam contoh kalimat verbanya, yaitu kata kerjanya itu membawa. Membawa ini memiliki makna bisa memegang atau mengangkut sesuatu, atau memindahkan atau mengirimkan, dan lain sebagainya. Adapun faktor yang kedua yaitu spesialisasi lingkungan sosial. Faktor polisemi ini berhubungan dengan kajian makna kata dan istilah. Kata yang sama namun bisa menjadi kata umum dan kata khusus. Kata khusus disebut istilah dan kata khusus tersebut disebut istilah. Setiap istilah yang sama akan memiliki makna yang berbeda, bergantung pada konteks penggunaannya. Adapun faktor yang ketiga yaitu figuratif atau kiasan. Dalam bahasa Indonesia dapat diberi dua atau lebih pengertian yang bersifat kias atau kiasan tanpa menghilangkan makna aslinya. Sejumlah kata memiliki makna kias yang membentuk metafora. Menurut Verhaer, metafora terbentuk karena adanya penyimpangan penerapan makna kepada sesuatu referen yang lain. Misal, dari kata punggung bukit nampak pemandangan yang sangat indah. Kata yang merupakan polisemi adalah punggung. Maka leksikal punggung adalah bagian belakang tubuh, atau makna dasarnya punggung itu bagian belakang tubuh. Namun pada kalimat ini, punggung ini merupakan suatu peribahasa atau makna kiasan, di mana punggung ini memiliki istilah yaitu punggung gunung. Adapun yang terakhir, faktor terakhir yaitu penafsiran serupa dengan hominim. Jika dua kata yang memiliki bunyi yang identik dan perbedaan maknanya tidak begitu besar, kita cenderung untuk memandangnya sebagai dua kata dengan dua pengertian.
yaitu yang pertama makna kopi. Makna kopi yaitu yang pertama itu kopi berasal dari bahasa Belanda yang berarti pohon atau biji yang digoreng untuk minuman. Adapun makna kedua yaitu kopi berasal dari bahasa kopi, bahasa Inggris, yang berarti salinan surat dan sebagainya. Antonim secara bahasa menurut Pateda berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata onoma yang berarti nama dan sin yang berarti sama atau berarti dengan. Adapun secara istilah, menurut Krida Laksana, sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Adapun untuk contohnya yaitu kata buruk dan jelek, yaitu dua kata yang bersinonim, yaitu memiliki makna kata yang sama. Terus selanjutnya yaitu makna bunga, kembang atau puspa, serta makna mati, wafat atau meninggal. Kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Adapun proses kesinoniman itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu dorongan kebahasaan. Sinonim timbul dengan maksud untuk memperkuat daya ungkap bahasa dalam arti luas, serta berfungsi sebagai pengungkap ekspresif, representatif, eufemisme, dan stilistik. Jadi maksudnya itu sinonim itu bermaksud untuk memperkuat daya ungkap kata tersebut gitu. Yang kedua yaitu pengaburan masalah. Pokok sinonim seperti pengaburan masalah pokok dijumpai dalam pemakaian bahasa untuk kegiatan politik. Misalnya, yaitu kata dieksekusi diganti menjadi atau menggantikan istilah dihukum mati, atau diamankan menggantikan kata ditahan atau ditangkap, dan dimutasi menggantikan kata dipecat dari jabatan. Adapun yang ketiga yaitu penggantian istilah. Sinonim muncul karena adanya dorongan untuk mengganti istilah asing dengan istilah yang terdapat dalam suatu bahasa. Misalnya, kata laundry dalam bahasa Inggris itu diganti menjadi binatu atau penatu. Terus kata tower diganti menjadi kata menara atau mercu, dan lain sebagainya. Adapun yang keempat yaitu kolokasi. Kolokasi muncul karena atau sinonim muncul karena dorongan untuk memenuhi kolokasi. Misalnya, baik, bagus, indah, tampan, cantik. Adapun jenis-jenis sinonim yaitu yang pertama sinonim morfem atau sinonim antar morfem dengan morfem. Morfem di sini yaitu morfem bebas dan morfem dengan morfem terikat. Seperti misalnya antara dia dengannya, antara saya denganku dalam kalimat. Misalnya, minta bantuan dia atau minta bantuannya. Bukan teman saya, bukan temanku. Yang kedua yaitu sinonim antar kata dengan kata, seperti antara mati dengan meninggal, antara buruk dengan jelek, dan antara bunga dengan puspa dan sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu sinonim antar kata dengan frase atau sebaliknya. Misalnya, antara meninggal dengan tutup usia, antara pencuri dengan tamu yang tidak diundang, dan antara yang tidak boleh atau yang tidak harus. Yang keempat yaitu sinonim antar frase dengan frase. Misalnya antara ayah, ibu diganti dengan orang tua, sinonimnya orang tua. Antara meninggal dengan berpulang ke rahmatullah, dan antara mobil baru dengan mobil yang baru. Dan yang kelima yaitu sinonim antar kalimat dengan kalimat. Seperti
Contoh yaitu Dian menendang bola atau dengan bola ditendang Dian. Kedua kalimat ini pun dianggap sinonim, meskipun yang pertama kalimat aktif dan yang kedua adalah kalimat pasif. Adapun faktor pembentuk sinonim yaitu yang pertama faktor waktu. Faktor waktu ada kata yang lazim menjelaskan makna yang berhubungan dengan waktu tertentu. Misalnya kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Keduanya tidak mudah dipertukarkan, karena kata hulu balang hanya cocok untuk situasi kuno, klasik atau arkais. Sedangkan kata komandan cocok untuk situasi masa kini atau modern. Yang kedua yaitu faktor tempat atau daerah. Faktor ini bisa berupa dialek. Misalnya kata saya dan beta adalah bersinonim, tetapi kata beta hanya cocok untuk digunakan untuk konteks pemakaian bahasa Indonesia Timur atau orang-orang Timur, seperti orang Papua atau orang Maluku. Sedangkan kata saya terdapat atau hanya dapat digunakan secara umum di mana saja. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor ini dapat dilihat dari kemampuan kata beradaptasi atau selalu berada dalam lingkungan sosial tertentu atau kelas sosial tertentu. Misalnya, kata aku dan saya adalah dua buah kata yang bersinonim. Kata aku digunakan untuk tingkat kerakraban intim atau yang sudah akrab atau kepada teman sebaya. Sedangkan kata saya untuk orang tua atau orang yang lebih tua atau memiliki status sosial yang tinggi. Yang keempat yaitu faktor bidang kegiatan. Faktor ini biasanya berhubungan dengan penggunaan istilah. Misalnya istilah dalam kajian ilmu atau bidang tertentu. Misalnya kata tasawuf, kebatinan, dan mistik adalah tiga buah kata yang bersinonim. Namun tasawuf hanya lazim dalam agama Islam dan kata mistik untuk semua agama. Adapun yang kelima yaitu faktor nuansa makna. Faktor ini ditandai dengan adanya perbedaan komponen makna. Perbedaan ini terkadang menandai adanya tinggi rendahnya perbedaan atau adanya tinggi rendahnya rasa bahasa. Misalnya, kata-kata melihat, melirik, melotot, meninjau, dan mengintip adalah kata-kata yang bersinonim. Kata melihat memang bisa digunakan secara umum, tetapi kata melirik hanya digunakan untuk menyatakan melihat dengan sudut. Adapun cara menganalisis kesinoniman yaitu yang pertama menyubstitusi atau mengganti. Jika suatu kata dapat diganti dengan kata lain dalam konteks kalimat yang sama dan makna konteks itu tidak berubah, kedua kata itu dapat dikatakan bersinonim atau memiliki makna yang sama. Adapun yang kedua yaitu menggunakan komponen makna dalam bahasa sebelumnya ataupun bahasa yang sudah dicontohkan analisis medan makna untuk mengetahui perbedaan makna dalam kata yang bersinonim. Dan untuk selanjutnya yaitu antonim. Antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, Perhar mendefinisikan sebagai ungkapan biasanya berupa kata, tapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya, dengan kata bagus adalah berantonim dengan kata buruk. Kata besar adalah berantonim dengan kata kecil. Dan kata membeli berantonim dengan kata menjual. Dan untuk selanjutnya yaitu hiponim dan hipernim. Nah, hiponim berarti nama yang termasuk di bawah nama lain dapat berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari makna ungkapan lain. Misalnya, kata tongkol adalah hiponim terhadap kata ikan, sebab makna tongkol termasuk dalam makna ikan. Kata tongkol memang ikan, tetapi ikan bukan hanya tongkol, melainkan juga termasuk bandeng, tenggiri, teri, mujair,
cakala, dan sebagainya. Makna kata bandeng, tenggiri, teri, mujair, dan cangkala memiliki makna khusus selain makna ikan. Dengan demikian, pembahasan hiponim dan hipernim adalah relasi makna umum dan makna khusus. Penhar menyatakan hiponim ialah ungkapan biasanya berupa kata, tetapi kiranya dapat juga berupa frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian makna sesuatu ungkapan lain. Dejaja Sudarma pun menyatakan bahwa hiponim adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Hierarki berarti adanya tingkatan, ada yang atas dan bawah. Makna yang atas mengacu pada makna umum dan makna bawah mengacu pada makna khusus. Dan jika relasi antara dua buah kata yang bersinonim, berantonim, dan berhomonim bersifat dua arah, maka relasi antara dua buah kata yang berhiponim ini adalah searah. Konsep hiponim biasanya disebut juga dengan kelas bawahan, sedangkan hipernim sebagai kelas atasan. Terdapat beberapa kemungkinan sebuah kata yang terindikasi adalah sebuah hipernim akan dapat menjadi hiponim terhadap kata lain yang hierarki berada di atasnya. Disharmoni atau tanafur. At-tanafur huwa idza kana taklimat min haqri wa kulli wahidatin la tudadil ukhra wa la tashtamilu ala ma'naha. Disharmoni adalah apabila beberapa kalimat berada di dalam satu bidang makna, namun tiap-tiap kata tidak menjadi lawan kata dengan kata yang lain dan tidak pula menjadi bagian dari makna kata yang lain. Ya, disharmoni dibedakan menjadi 4 macam, yaitu disharmoni parsial atau al-tanafur al-juz'i, yaitu hubungan antara dua buah kata salah satunya menjadi bagian dari rumpun kata yang lain. Contoh, kata buku dan kata lembaran. Lembaran merupakan bagian atau juz'un daripada buku. Kemudian ada contoh ranting dengan pohon, yang mana ranting ini merupakan bagian dari pohon. Kemudian ada disharmoni sirkulasi atau al-tanafur al-da'iri, yaitu hubungan yang ada di antara beberapa kata. Terdapat rentang waktu yang beredar atau berputar, dan setiap kata bisa menjadi bagian permulaan atau bagian penghabisannya, permulaan dan awal. Contoh ayamul usbu, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, dan seterusnya. Lalu disharmoni organisasi al-tanafur al-rabbi, yaitu hubungan yang terjadi antar kata menunjukkan makna-makna yang sifatnya bertingkat dari level atas hingga level bawah atau sebaliknya. Contoh, al-jami' al-muhadir, di dalam kampus misal ada muhadir, dan ustaz, musa'id, ustaz, musyarik, dan lain-lain. Lalu ada disharmoni asosiasi atau al-tanafur al-intisabi, yaitu sekelompok kata yang terhimpun di bawah makna sifatnya umum. Contoh, tufah atau burtukal, apel atau burtukal itu apel, buah-buahan, contohnya ada apel. Lalu tentang konotasi atau nilai rasa kata adalah pandangan baik, buruk, atau positif, negatif yang diberikan oleh sekelompok masyarakat biasa terhadap sebuah kata.
Nilai rasa kata ini sangat ditentukan oleh pengalaman, kebiasaan, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat pemakai bahasa itu. Misalnya kata al-khinzir atau babi yang maknanya sebenarnya sebangsa binatang ternak berkaki empat. Di daerah-daerah yang mayoritas penduduk yang beragama Islam memiliki nilai rasa pandangan yang buruk, jijik atau kotor dan haram dimakan, tetapi di daerah penduduknya tidak beragama Islam tentu bahkan sebaliknya tidak bernilai demikian. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.